Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ahwati fillah rahimakumullah. Hari ini kita berjumpa kembali, kita ngaji lagi bersama Bengkel Muslimah. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Baik, ahwati fillah rahimakumullah, kali ini saya akan membahas satu tema yang insya Allah penting, yaitu Ramadan ya, momen kembali pada Al-Quran. Baik, ahwati fillah rahimakumullah, kehadiran bulan Ramadan di tengah kaum muslim saat ini selalu menciptakan suasana keimanan yang luar biasa ya. Jadi suasana keimanan, suasana Islam itu begitu kental terasa di bulan Ramadan. Tilawah yang biasanya kita sehari one day one juice atau kurang dari itu, tapi ketika bulan Ramadan tiba, kita bisa sehari berkali-kali jusnya ya. Bahkan Imam Syafi'i, beliau khusus di bulan Ramadan itu menghatamkan satu hari hingga 4 kali. Nah, bagaimana dengan bunda-bunda, kakak-kakak? Ada yang mau ikutan? Baik, alhamdulillah. Jadi di bulan Ramadan ini suasana keislaman atau jauh al-Islam itu luar biasa. Ceramah-ceramah kita dengarkan di tiap-tiap rumah, dari YouTube, dari TV, Masya Allah. Baik, akan tetapi ada satu pertanyaan yang selalu mengusik nurani kita. Mengapa setelah Ramadan tiba, suasana keislaman ini, suasana keimanan ini muncul luar biasa, tapi ketika Ramadan berlalu, 1 bulan Ramadan berlalu, maka kebiasaan kita terhadap Al-Quran itu berubah. Akan kembali seperti semula. Al-Quran hanya sekedar bacaan saja ya. Al-Quran bukan dijadikan pedoman, tapi hanya dijadikan sekedar bacaan saja. Faktanya penderitaan umat, luka-luka umat itu tetap menganga di berbagai negeri. Contohnya nih, Palestina. Umat Islam di Palestina, terutama di Gaza, mereka sudah rutin mengalami kesulitan tiap tahun. Bayangkan bunda, selama 78 tahun mereka mengalami kesulitan di bulan Ramadan, mengalami pembombardiran ya dari kaum Yahudi, Zionis Yahudi, belum lagi genosida. Bahkan mereka sulit untuk mengakses masjid yang keberadaan masjid itu ada di negara mereka sendiri. Masya Allah. Kemudian Cina. Di Cina saudara-saudara kita Muslim Uighur ya di Xinjiang itu, karena rezim yang represif, maka ini dari Amnesty mendokumentasikan bahwa ada pemberitahuan resmi di sejumlah wilayah Xinjiang ini bahwa siswa sekolah dan anggota partai tidak boleh berpuasa Ramadan. Astagfirullahaladzim. Belum lagi di Rohingya. Umat Islam di Rohingya, Myanmar, mereka juga mengalami penindasan dan kekerasan yang luar biasa. Mereka menjalankan ibadah Ramadannya ini dengan tidak aman.
Bahkan di Bangladesh itu mereka terkena hukuman kelaparan. Ya. Ada hukuman kelaparan. Dengan apa? Lewat pemotongan bantuan. Yang awalnya 12 US dollar per orang, kemudian dipotong jadi 10 US dollar per orang, kemudian dipotong lagi pas di bulan Ramadan 6 US dollar per orang ya. Ini per bulan, per orang per bulan. Kemudian di Sudan ya, di Sudan pada paruh akhir Ramadan tahun lalu ya, itu ada konflik SAF versus RSF ini ya. Belum lagi para perempuan ini mengalami kekerasan seksual. Lalu di Suriah, konflik yang berkepanjangan di Suriah membuat jutaan umat Islam kesulitan untuk menjalankan ibadah Ramadan karena banyak sekali masjid-masjid yang dirusak. Bagaimana dengan di Indonesia? Ibu-ibu rahimakumullah. Di Indonesia saat ini kita ditimpa banyak sekali problema ya. Nah, yang terakhir banjir ya, Sumatera. Insya Allah saudara-saudara kita di sana mengalami kesulitan yang luar biasa. Saat ini memasuki bulan Ramadan, apakah mereka sudah berhenti dari kesulitan itu? Tidak, mereka masih mengalami kesulitan itu ya. Masih banyak kasus kekerasan, kemudian kasus penodaan agama, apalagi gangguan terhadap pelaksanaan ibadah, terutama mereka yang berusaha menerapkan syariat Islam secara kafah. Padahal Indonesia itu adalah negara yang paling banyak penduduk muslimnya. Pertanyaannya, mengapa dari Ramadan ke Ramadan umat tetap menyaksikan ketidakadilan, kemudian kezaliman, penindasan, dan kebobrokan moral? Mengapa? Sebabnya kita sering menjadikan bulan Ramadan ini hanya sebagai puncak ritual saja ya. Puncak spiritual, Insya Allah. Puncak spiritual, bukan sebagai puncak. Jadi hanya puncak spiritual, bukan sebagai perubahan sistemik. Jadi ketika Ramadan tiba, Ramadan disambut dengan sangat meriah. Ibadah mahdonya Masya Allah dikerjakan oleh individu-individu muslim dengan luar biasa. Sholatnya ditambah, sholat sunnahnya ya. Tapi ibadah mahdo ini, ahwati fillah rahimakumullah, tidak akan bisa mengubah keadaan jika akar masalahnya itu tidak disentuh ya. Jika akar persoalannya nggak disentuh, maka ibadah mahdo ini tidak akan bisa mengubah amal. Akhirnya Ramadan nggak berdaya, nggak bisa mengubah peta derita umat. Ahwati fillah rahimakumullah, mengapa umat jauh dari Al-Quran? Ya, salah satu penyebab keterpurukan kondisi umat Islam saat ini itu adalah karena umat Islam menjauhkan diri dari Al-Quran. Artinya, kalau umat Islam menjauhkan diri dari Al-Quran, berarti umat Islam mendekatkan diri pada selain Al-Quran. Apakah itu? Mendekatkan diri pada selain Al-Quran. Nah, kondisi ini itu meniscayakan adanya reduksi terhadap fungsi dari Al-Quran. Umat lebih mendekatkan diri pada selain Al-Quran, yaitu ideologi kapitalis, sekulerisme, Masya Allah, tanpa sadar.
Jadi posisi Al-Quran itu hanya sekedar dibaca, dilakukan, dilombakan. Padahal Al-Quran sendiri mengatakan bahwa dirinya Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau ingin bertakwa, kalau ingin lurus, maka harus pakai Al-Quran. Gitu ya. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah, ketika Al-Quran ini hanya dipakai untuk dibaca saja, tidak dijadikan pedoman dalam hidup, maka yang tercipta itu adalah kesolihan sentimental saja, emosional ketika Ramadan tiba, wah luar biasa umat Islam ini. Tapi tidak menjadi transformasional, tidak mengubah apapun. Menariknya, Indonesia ini memiliki capaian literasi Al-Quran yang luar biasa tinggi. Jadi orang-orang Muslim ya itu melek Al-Quran. Maksudnya mereka itu kenal mushaf Al-Quran. Ya, alhamdulillah begitu ya. Ini adalah sebuah kabar baik. Jadi mushaf Al-Quran itu nggak asing bagi umat Muslim di Indonesia. Akan tetapi literasi dasar ini tidak otomatis menjadikan literasi dasar tidak otomatis menjadi literasi yang transformasional, literasi yang bisa mengubah, gitu ya. Jadi ayat-ayat tentang muamalah, kemudian batilnya memakan riba, perintah jihad, kemudian perintah menegakkan keadilan, itu tidak dipakai. Jadi hanya dibaca saja, literasi dasar ya, hanya dibaca saja, dihafal, tapi tidak dipahami, tidak dijadikan pedoman dalam kehidupan. Akhwati fillah rahimakumullah. Nah, disinilah jarak itu begitu terasa. Umat terlihat dekat pada tilawah, tapi jauh dari penerapan hukum-hukum Islam. Sama Al-Quran tuh dekat dibaca, gitu ya. Tapi Masya Allah, dalam kehidupan sehari-hari sangat jauh dari penerapan Al-Quran. Padahal Al-Quran berulang kali memerintahkan agar urusan manusia itu harus diputuskan dengan wahyu Allah. Karena manusia itu pada dasarnya terikat dengan hukum Allah, gitu ya. Tapi umat Muslim lebih patuh pada kitab lain, bukan pada kitabnya Al-Quran, tapi pada kitab lain. Apa itu? Ideologi kapitalisme. Ideologi kapitalisme ini mengatur seluruh sistem kehidupan kita. Politik, pendidikan, ekonomi, semuanya kita ikut diatur, ridho, patuh terhadap kitab ideologi kapitalisme modern. Masya Allah. Jadi kapitalisme ini bukan sekedar sistem ekonomi, ya, bukan sekedar sistem ekonomi saja. Ia adalah ideologi yang melahirkan cara pandang tentang kehidupan, cara pandang manusia tentang ekonomi, cara pandang manusia tentang pendidikan, cara pandang manusia tentang pergaulan, kebahagiaan, dan tujuan hidup. Dalam sistem kapitalisme, maka tujuan hidup mereka adalah memandang bahwa
menjamin kebebasan pemenuhan setiap potensi hidup, gitu ya, tanpa ada standar halal haram, wajar karena mereka bukan orang Islam, tapi kita orang Muslim. Harusnya timbangan hidup kita, standar hidup kita itu adalah halal dan haram. Maka akhwati fillah rahimakumullah, Ramadan ini adalah momen yang pas begitu ya untuk kaum muslim itu kembali kepada Al-Qur'an. Nah, kalau masalahnya tadi kan ya, masalahnya itu struktural. Ya, solusinya tidak cukup dengan nasihat individual. Jadi kita kembali kepada Al-Qur'an, yang berarti mengembalikan Al-Qur'an ini sebagai sumber hukum dalam pembentukan sistem hidup, dalam pembentukan visi hidup, dalam pembuatan aturan hidup, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Umat Islam ini telah berpaling atau meninggalkan Al-Qur'an. Kenapa? Ada beberapa bentuk ya. Meninggalkannya seperti apa? Yang pertama, Al-Qur'an itu banyak dibaca tapi tidak dipahami dan diamalkan. Ya, banyak dibaca tapi tidak dipahami dan diamalkan. Jadi tadarus rutin tapi sahsia umat itu rapuh. Ini jadi PR kita ya. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an banyak diperingati. Ya. Turunnya Al-Qur'an tuh banyak diperingati, betul tidak? Ada peringatan nuzulul Qur'an, MTQ, Masya Allah, banyak. Seremoni-seremoni yang lain. Tapi Al-Qur'an tidak dijadikan standar benar dan salah dalam kehidupan, dalam ekonomi, dalam politik, dalam pendidikan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, Al-Qur'an diklaim, kita klaim nih umat Islam sebagai pedoman hidup. Tapi dia tidak dijadikan sumber hukum untuk membuat seluruh aturan dalam kehidupan. Padahal pedoman artinya apa? Maknanya adalah pegangan, petunjuk ya, petunjuk dasar untuk melaksanakan atau menentukan sesuatu. Nah, kalau Al-Qur'an itu benar-benar dijadikan pedoman, maka ia semestinya memandu cara kita bekerja, cara kita membuat aturan, dan seluruh sikap kita dalam hidup ini. Bagaimana bermuamalah, bagaimana berpolitik, bagaimana ngurusi masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar menambah suasana khusyuk aja di bulan Ramadan, tapi kita benar-benar diatur pakai aturan Islam, pakai Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, Al-Qur'an itu dijaga fisiknya dari pemalsuan ya. Ketika ada pemalsuan, salah cetak atau sengaja ada yang memalsukan, maka langsung protes, cepet itu rame. Tapi begitu kan ya, sebagian umat Islam itu bagus, luar biasa. Tapi ketika ya kita atau umat itu mendapati penerapan Al-Qur'an itu tidak diterapkan dalam kehidupan, atau bahkan umat ini ada sebagian yang berlaku maksiat atau penafsirannya itu dibuat tidak semestinya, misalkan oleh jil begitu ya, maka umat Islam bungkam. Ya, ada yang bermaksiat tidak sesuai dengan apa yang kita pahami dalam Al-Qur'an, maka kita bungkam. Umat Islam bungkam. Kemudian kelima, Al-Qur'an itu hanya dipolitisasi untuk kepentingan sesaat. Nah, kadang dibuat meyakinkan sebuah konstituen
dalam pemilu misalnya, tapi nggak dipakai untuk menetapkan kebijakan. Tuh. Jadi ada istilah politisi ayat kursi. Saat menang pemilu kursinya didapat, ayatnya ditinggalkan. Masya Allah. Nah, ada 4 faktor penyebab kenapa seperti itu. Yang pertama itu masuknya faham sekuler. Jadi faham sekuler itu yaitu faham yang memisahkan antara agama dan kehidupan. Di sini faham agama itu termasuk Al-Quran ya. Jadi agama itu hanya diletakkan di ruang privat saja. Sebaliknya ekonomi kita, politik kita, sistem kehidupan kita diatur bukan dengan agama, tapi dengan ideologi lain. Ya wilayah netral yang bisa diatur oleh kapitalis, yang bisa diatur oleh sosialis. Bebas ya. Dampaknya apa? Seorang muslim bisa saja dia itu rajin sholat ya, tapi dia menganggap riba itu wajar. Nah, ini salah satu contoh dari Fasluddin Anil Hayah itu ya, sekuler. Atau dia itu rajin puasa, tapi korupsi dianggap why not gitu ya, nggak apa-apa. Yang kedua, di sini ada rutinitas tanpa bekas. Yang kedua ya. Jadi Al-Quran itu sekadar dibaca tapi nggak ada bekas, kering. Karena padahal ya, hampir 90% tatanan kehidupan kita itu pengaturan masyarakat, masalah sanksi, muamalah, uqubat itu diatur di dalam Al-Quran oleh Allah. Yang ketiga, ada mistifikasi Al-Quran. Maksudnya jadi Al-Quran itu dianggap benda yang sakral, betul ya. Al-Quran itu sakral, suci gitu ya, suci lewat simbol, bukan lewat petunjuk. Jadi Al-Quran itu suci begitu. Akhirnya mushafnya itu Masya Allah di rumah itu harum, bersih begitu ya. Tapi sistem hidup kita yang dipakai saat ini busuk. Nauzubillah min dzalik, tapi itulah faktanya. Sistem hidup kita umat Islam saat ini itu bertentangan dengan wahyu, dengan Al-Quran. Keempat, nah ini yang paling penting, faktor yang keempat, yaitu tidak hadirnya institusi yang akan menerapkan Al-Quran di dalam kehidupan. Tidak hadirnya atau absennya institusi yang bisa menerapkan Al-Quran ini di ruang publik. Jadi ketiadaan khilafah sebagai negara yang menerapkan Al-Quran dalam kehidupan ini menjadi bencana besar. Ketiadaan khilafah ya, yang menerapkan satu-satunya yang bisa menerapkan syariat atau Al-Quran secara kafah itu adalah daulah khilafah Islamiyah. Jadi ketiadaannya itu sebuah bencana besar bagi kita. Bahkan para ulama menyebutnya sebagai umul jara'im, induk segala kejahatan atau dosa. Tanpa khilafah, keindahan Al-Quran itu sebagai pedoman, petunjuk, pembeda, sebagai solusi dan problematika kehidupan tidak akan tampak. Ramadan seharusnya menjadi titik awal migrasi umat Islam kembali pada Al-Quran. Dari membaca menuju memahami ya, kemudian mengamalkan di dalam kehidupan, bukan hanya secara personal tapi menuju pengamalan di dalam tataran sistem kenegaraan. Jika tidak, tentu kita akan terus mengulang siklus ini ya. Ada ketidakadilan, konflik, bencana, Masya Allah semuanya komplit. Jadi umat berjarak dengan Al-Quran ini bukan karena kekurangan mushaf ya, melainkan karena kurangnya keberanian untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup.
Karena itu akhwati fillah rahimakumullah, kembali kepada Al-Quran itu adalah sebuah keniscayaan. Ia bukan hanya semata seruan dan himbauan, melainkan sebuah komitmen untuk sesegera mungkin mengimplementasikan Al-Quran ini dalam semua aspek kehidupan kita. Caranya, satu, melalui penguatan akidah, ya, melalui penguatan akidah umat. Kemudian peningkatan pemahaman, ya, peningkatan pemahaman dengan dakwah Islam. Supaya umat ini faham, sadar tentang pentingnya penerapan Islam kafah. Dan tentu saja semua ini butuh perjuangan, ya, untuk mengembalikan kehidupan Islam, untuk mengembalikan institusi penting yang akan menerapkan Al-Quran secara komprehensif, yaitu khilafah Islamiyah. Jika khilafah masih belum tegak, niscaya Ramadan hanya akan menjadi jeda emosional, ya, bukan awal kembalinya peradaban Islam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.